Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbul Qur'anil karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta semuanya di les online kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebagaimana dijelaskan pada bait 1-7 bahwasannya kitab ini sangat istimewa. Baik, kita langsung mulai memasuki bait yang ke-8 ya, bab baru. Babnya adalah bab al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Terjemahannya adalah kalam dan bentuk susunannya. Kita langsung ke bait yang ke-8, kita mulai dari kalamuna. Apa ini posisi kalamuna? Kalamuna posisinya adalah mubtada. Terjemahannya adalah kalam kami. Nah, nanti yang dimaksud kalam kami ini adalah kalam dalam pandangan kami. Kami siapa? Maka menurut kitab Syarh Ibnu Aqil dikatakan al-kalamul mustalahul alaihi indan nuhati. Jadi, di sini menunjukkan adalah nuhat ya. Nuhat itu artinya para ulama nahwu. Jadi kalamuna, kalam dalam pandangan kami, maksudnya kalam dalam pandangan para ulama nahwu. Selanjutnya labzun. Labzun di sini adalah khobar. Terjemahan labzun adalah lafaz. Kemudian karena khobar ini, maka kita selipkan dalam menerjemah kata adalah. Nah, adalah ini menunjukkan dia adalah khobar. Jadi kalam dalam pandangan nuhat ulama nahwu adalah lafaz. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lafaz ini disifati. Sifatnya di depannya yaitu pada mufidun. Jadi mufidun di sini adalah naat ya. Naat dari lafzun. Itu makanya mufidun di sini dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Dikarenakan dia naat, kemudian man'ud kepada labzun, di mana labzun posisinya sebagai khobar. Terjemahannya mufidun adalah yang punya faedah. Mufidun ini sigotnya isim fa'il ya. Jadi dianya sendiri yang berfaedah. Jadi kalam menurut pandangan ulama nahwu adalah lafaz yang punya faedah. Kemudian musannif memberikan contoh. Contohnya kastakim. Ka huruf jar, terjemahannya seperti. Kemudian seperti apa? Seperti istaqim. Loh, kok bisa huruf jar masuk ke fi'il amar istaqim? Maka jawabannya ini adalah biqasdil lafzi. Jadi di sini bukan huruf jar masuk ke fi'il amar, tetapi huruf jar masuk ke contoh. Nah, seperti itu. Nah, di mana kastakim nanti ini posisinya adalah khobar dari mubtada mahdzub, takdirnya adalah zalika. Jadi zalika kastakim. Yang demikian itu kalam tadi ceritanya seperti pada istaqim. Jadi istaqim itu sudah disebut kalam. Kenapa sudah disebut kalam? Karena dia adalah lafaz yang mufid. Mungkin muncul pertanyaan, loh istaqim kan fi'il amar. Kenapa fi'il amar disebut kalam? Ya karena di situ sudah ada fa'ilnya. Ingat pelajaran sebelumnya pada level 1, fi'il amar ini mengandung domir. Kalau pada istaqim ini disebut domirnya adalah domir mustatir wujuban, takdirnya anta. Jadi kalau kita katakan istaqim, itu artinya istaqim anta. Nah, seperti itu. Maka dia sudah lafaz yang mufid. Maka itu sudah dikatakan kalam. Selanjutnya di sini ada wasmun. Wawnya di sini adalah waw istinaf, sedangkan ismunnya adalah khobar. Sini tidak saya terjemahkan ya, dikarenakan ismun ya isim ya, terjemahannya sama. Jadi tidak usah diterjemahkan.
Kemudian karena khobar ini di awal, maka kita katakan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan atau dikedepankan. Selanjutnya wa fi'lun, wa huruf ataf, fi'lun ma'tuf, ma'tuf ala ismun. Maka fi'lun rafa juga karena ismun tadi khobar dan dia rafa. Selanjutnya summa huruf ataf juga. Kemudian harfun, harfun juga ma'tuf, ma'tuf ala ismun juga. Jadi tadi fi'lun ma'tuf ala ismun, kemudian harfun juga ma'tuf ala ismun juga. Selanjutnya kalim adalah mubtada. Karena mubtada'nya dibelakangkan, maka kita katakan mubtada muakhar. Terjemahan kalim adalah kalim juga. Jadi kalau kita terjemahkan menurut urutan mubtada khobar, kira-kira seperti ini. Kalim adalah gabungan dari ismun, fi'lun, tsumma harfun. Jadi tiga-tiganya ini digabungkan. Jika dalam satu kalimat ada ismun, fi'lun, ada harfun, maka itu namanya kalim. Tapi di sini tidak memperhatikan mufid. Sementara kalau kalam tadi, ingat dia mesti mufid. Kalau kalim tidak mesti mufid. Yang penting ada isim, fi'il, huruf. Contohnya adalah in qama zaidun. In adalah huruf, kemudian qama adalah fi'il, dan zaidun adalah isim. Ada ketiga-tiganya. In qama zaidun, jika berdiri si Zaid. Jika berdiri si Zaid, emangnya kenapa? Belum mufid, berarti dia belum kalam, tetapi sudah disebut kalim. Kenapa? Karena sudah terpenuhi, di dalamnya ada isim, fi'il, dan huruf sekaligus. Kemudian selanjutnya kita mundur ke belakang tentang kalam tadi. Di sini ada pengertian kalam. Kalam itu adalah lafaz yang mufid, labzun mufidun, lafaz yang mufid. Karena dikatakan lafaz yang mufid, maka mencakuplah di dalamnya jumlah ismiyah. Sebagai contoh, Zaidun qaimun, mubtada khobar. Maka mubtada khobar masuk dalam kategori kalam. Kenapa? Karena dia lafzun mufidun. Meskipun di dalam contoh hanya ada istaqim, tetapi dengan pengertian lafzun mufidun tercakup juga jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Jadi mubtada khobar masuk kategori kalam. Begitu juga jumlah fi'liyah yang sering kita contohkan di pelajaran-pelajaran yang dasar, yaitu qama zaidun, telah berdiri si Zaid. Meskipun tidak ada dalam contoh, ya pada kastakim tadi contohnya istaqim, tetapi karena qama zaidun ini adalah lafaz yang mufid, maka dia masuk juga ke dalam pengertian kalam. Jadi kalam itu mencakup juga jumlah ismiyah, mencakup juga jumlah fi'liyah, meskipun tidak ada di dalam contoh yang disebutkan Kiai Musonib, yaitu istaqim. Dalam hal ini malah contohnya adalah fi'il amar ya, tetapi meskipun begitu tetap masuk dia jumlah ismiyah, mubtada khobar, masuk pula jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah, inilah penjelasan bait ke-8. Sekarang kita memasuki bait yang ke-9. Wahiduhu. Wahidu di sini posisinya adalah mubtada. Wa huwa mudhaf, kemudian hu mudhafun ilaih. Nah, di sini ingat kembali pelajaran di level 1 bahwasannya mubtada mesti isim ma'rifah. Dan wahidu di sini masuk kategori isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada yang ma'rifah. Mana yang ma'rifah? Yaitu hu itu. Hu itu adalah domir, dan domir masuk kategori ma'rifah. Maka wahidu beridofah kepada yang ma'rifah, dia berarti ma'rifah juga. Berarti boleh menjadi mubtada. Kalau nakirah memangnya nggak boleh jadi mubtada? Boleh juga, tapi ada syarat. Yang dasarnya adalah mubtada itu mesti ma'rifah. Baik, kita kembali ke bait ini.
wahiduhu, satu darinya, maksudnya dari al-kalim tadi. Kan tadi dikatakan wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Isim, fi'il, huruf. Nah, di sini dikatakan satunya, atau maksudnya kalau satu saja, kalimatun, adalah kalimah. Nah, kalimah ini posisinya adalah khobar. Maka karena khobar kita terjemahkan dengan menyisipkan kata adalah. Jadi adalah kalimah. Dari sini itulah kita katakan ketika isim, maka kita katakan kalimah isim. Ketika fi'il kita katakan kalimah fi'il. Ketika huruf kita katakan kalimah huruf. Nah, seperti itu. Selanjutnya wal qaulu am. Wawnya di sini waw istinaf, terjemahannya adalah dan. Kemudian al qaulu adalah mubtada. Terjemahannya adalah qaul, ya. Kemudian am di sini adalah khobar. Di sini khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Bentuk aslinya adalah amma, ya. Dia adalah fi'il madhi yang terjemahannya bisa meliputi atau juga umum, ya. Dan karena dia khobar, maka kita terjemahkan dengan menyisipkan kata adalah. Jadi am adalah umum. Jadi di sini qaul itu terkadang bisa menunjukkan kalam, bisa menunjukkan kalim, bisa juga menunjukkan kalimah. Jadi qaul itu mencakup. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Pertama, wawnya dulu. Wawnya adalah waw istinaf, terjemahannya dan. Kemudian kilmah adalah mubtada. Kilmatun ini maksudnya kalimah. Kemudian biha, biha ini artinya dengannya, dan biha ini jar majrur, ya, muta'alliq ke yu'am. Lah, kok bisa muta'alliq ke depan? Biasanya kan muta'alliq ke belakang. Maka jawabannya ini karena syair. Selanjutnya, kalamun adalah mubtada kedua. Terjemahannya di sini ya kalam juga. Selanjutnya qad, ya. Qad ini ketika berjumpa dengan fi'il madhi maka dia taukid. Ketika berjumpa dengan fi'il mudhari maka dia maknanya terkadang. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti qad yu'am berposisi sebagai khobar jumlah. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang ini. Kemudian qad tadi terjemahannya adalah terkadang, dan kemudian yu'am, yu'am ini adalah fi'il majhul, ya. Karena majhul kita terjemahkan dengan di, yaitu dimaksud. Jadi maksudnya bagaimana nih? Dan kalimah dengannya kalam terkadang dimaksud. Jadi maksudnya begini. Terkadang kita sebutkan kalimah tapi maksudnya kalam. Nah, gitu. Sebagai contoh, la ilaha illallah. Nah, ini sebenarnya adalah kalam. Tapi di sini kita sebut kalimatul ikhlas. Jadi kalam terkadang disebut juga dengan kalimah. Contohnya ya ini la ilaha illallah, ya. Ini kalam tetapi kita sebut kalimatul ikhlas. Baik, pada pertemuan ini kita sampai pada bait ke-9 saja dulu. Dikarenakan kalau terlalu banyak di awal nanti akan langsung terasa berat. Kalau terasa berat di awal itu biasanya agak malas melanjutkan. Jadi di awal kita yang ringan saja dulu supaya tidak merasa berat dan tidak langsung putus asa. Dan kemudian ada semangat untuk melanjutkan. Kemudian bagi yang belum paham, silakan ditonton videonya berkali-kali, dan ketika sudah paham, cobalah untuk membaca baitnya berkali-kali supaya bisa ingat. Seandainya bisa hafal, jauh lebih baik. Namun dikarenakan peserta les online kita ini karena faktor usia, padatnya kegiatan, dan banyak hal lainnya, kalau rasanya sangat berat untuk menghafal, cukup dipahami saja. Namun bagi yang masih muda-muda, kegiatan masih sedikit, maka usahakan menghafal. Jangan nunggu tua dulu baru menghafal. Baik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bait berikutnya.
Wallahu a'lam.